Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Selasa 21 Juli 2026. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini atas karya kasih Tuhan yang begitu nyata. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Berkati kami lawat dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pasal yang kelima ayat pertama. Saya membaca ayat yang ke-27. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Amin. Tema kita yaitu bersukacita dalam kelemahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang Sarah dan Hagar sangatlah terkesan. Sarah adalah istri Abraham, sedangkan Hagar adalah budak dari Sarah. Sarah adalah istri Abraham yang adalah seorang perempuan yang mandul, dan ia menyerahkan Hagar kepada Abraham supaya Abraham mendapat keturunan dari si Hagar. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa Allah sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa anak dari Sarah lah yang akan menjadi bangsa yang besar, menjadi keturunan Abraham yang banyak. Walaupun demikian, Hagar juga memberikan anak laki-laki bagi Abraham. Dan sesuai waktunya Tuhan, maka Sarah mengandung dan melahirkan anak laki-laki bagi Abraham, yaitu Ishak. Dalam Galatia pasal 4 ayat 27 ini, Paulus mengutip dari kitab Yesaya 54 ayat 1 yang digunakan Paulus sebagai alegori untuk membandingkan Perjanjian Lama, Hagar sebagai hambanya Sarah, dan Perjanjian Baru yaitu Sarah, yang bisa diartikan adalah perempuan merdeka. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah sanggup menghasilkan buah rohani yang luar biasa dari tempat dan situasi yang nampak mustahil atau mandul. Dalam teks ini perempuan mandul mewakili kita yang secara manusiawi tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri melalui usaha atau perbuatan baik dalam melakukan hukum Taurat. Secara logika, kemandulan berarti ketiadaan masa depan dan keturunan. Namun bagi Allah, ketidakberdayaan manusia adalah panggung di mana anugerah dan kuasanya dinyatakan. Saat kita menyadari kelemahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, Dia justru bekerja melampaui batas-batas manusia. Janji Allah memberikan sukacita yang besar, mengubah keputusasaan menjadi kemenangan, dan membuat kita berbuah lebat bagi kemuliaannya. Kita tidak lagi hidup sebagai budak, melainkan sebagai anak-anak perjanjian yang merdeka. Aplikasi untuk kita adalah satu: lepas dari beban usaha sendiri. Janganlah mencoba mendapatkan kasih karunia Tuhan hanya dengan mengandalkan kekuatan atau perbuatan kita semata. Terimalah anugerah keselamatan itu dengan iman. 2. Bersukacita dalam kelemahan. Ketika kita merasa tidak mampu, mandul atau terbatas dalam aspek kehidupan tertentu, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, atau keluarga, percayalah bahwa Tuhan bisa memakai kelemahan itu untuk menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah renungan ini Engkau mampukan kami untuk dapat melakukannya. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Secara khusus untuk hari ini, Engkaulah
yang akan menuntun dan mengarahkan kami. Tambahkan kami kesehatan, rezeki yang dari Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada Bapa, dalam segala pendidikan mereka, pertumbuhan badan ataupun pertumbuhan rohani mereka, dalam segala hal apapun yang kerinduan mereka Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan yang terbaik bagi mereka. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia mereka, dalam kesakitan mereka, ketidakberdayaan. Mari Tuhan Kau temani, Kau kuatkan, Engkau mampukan. Berikan pengharapan yang baru, kekuatan yang berasal dari Tuhan yang selalu menemani mereka setiap saat. Kami serahkan jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Pulihkan Tuhan kesehatan mereka. Tambahkan sukacita di tengah-tengah kelemahan mereka. Karena kami yakin dan percaya di balik kelemahan, kuasa dan kasih Tuhan nyata untuk mereka. Berikan yang terbaik. Mari Bapa, Engkau tambahkan pemulihan yang sempurna bagi mereka. Kami juga bersukacita untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu Nicholas Victor Wijaya Pangaribuan yang genap usianya 4 tahun pada hari ini, dan Amelia Manik yang genap usianya 43 tahun. Begitu juga dengan Santa J. Sitompul yang genap usianya 25 tahun, dan Wines Tamariska Siregar yang genap usianya 11 tahun. Kau berkati mereka Tuhan, tambahkan kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Berkati segala kehidupan mereka, kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Berikan yang terbaik sesuai dengan umur mereka Bapa, situasi dan kondisi kehidupan mereka. Mari Tuhan Kau berikan yang lebih baik dan yang terbaik, sehingga mereka bisa melihat kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup mereka. Mari Tuhan Engkau dampingi mereka melihat kasih Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.